Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kabar baik, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa dulu menurut hati masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan baik. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam mencari ilmu dan memberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan cek dulu mengenai kehadirannya. Apakah untuk kesempatan kali ini kalian ada yang tidak hadir? Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, untuk kesempatan kali ini semuanya bisa hadir. Semuanya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistika dasar, ya, mengenai statistika dasar. Nah, sebelum kita lanjut, saya bertanya, apa itu statistika? Ya. Kemudian apa bedanya antara statistik dengan statistika? Ya, barangkali di antara kalian ada yang sudah paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya, di manakah kalian melihat tentang statistik atau data statistik? Di mana saja? Oke, terima kasih. Menurut kalian bagaimana cara yang digunakan untuk memperoleh data? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, yang selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai statistika dasar. Nah, statistika dasar ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara menyajikan data, kemudian bagaimana pula untuk memusatkan data itu sendiri. Sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kita di sini bisa mengetahui atau memaknai dalam kehidupan tentang statistika. Nah, seperti halnya kita sering menemukan ada para petugas sensus penduduk yang datang ke rumah kita. Nah, itu adalah salah satu cara dia untuk memperoleh data. Kemudian di masa pandemi sekarang ini, setiap warga diwajibkan untuk melakukan suntik vaksin. Kemudian didata berapa persen yang sudah, berapa persen yang belum. Nah, itu cara memperoleh data dari pemerintah. Nah, itu caranya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar terkait dengan statistika atau seperti halnya itu. Baik, yang selanjutnya dari tujuan kita pembelajaran tentang statistika, kita itu akan mengetahui ya seberapa jauh perkembangan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Itu tujuannya. Jadi kita mengetahui bagaimana langkah-langkahnya seperti apa, ya, cara menyajikan data, bisa membaca data, bisa mengolah data. Nah, itu tujuan kita pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun konsep materi yang akan kita pelajari khususnya dalam konsep statistika dasar kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan mengenai apa itu statistika. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memahami dan juga cara menyajikan data itu sendiri. Dan yang ketiganya, bagaimana mengidentifikasi ukuran pemusatan data, kemudian yang disajikan dalam bentuk sebuah tabel distribusi frekuensi ataupun histogram. Nah, konsep pembelajaran kita kali ini saya sengaja menggunakan media yaitu PowerPoint atau PPT yang sudah ditampilkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu lebih mudah. Kemudian teknik pembelajaran kita kali ini ke depan, kita di sini akan mencoba, saya ingin menjelaskan materinya, kemudian nanti
ada teknis untuk mengerjakan latihan soal secara berkelompok. Itu tugasnya nanti. Baik, kita lanjutkan saja mengenai materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai statistika itu sendiri. Nah, di sini ada dua istilah mengenai statistika dengan statistik. Apa itu statistika? Statistika itu adalah sebuah ilmu ya, yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, kemudian mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya adalah mempresentasikan data. Ini adalah sebuah ilmu ya. Jadi statistik adalah sebuah ilmu. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, mengolah, menginterpretasikan sampai merepresentasikan data. Itu statistika. Kemudian apa bedanya dengan statistik? Kalau statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga ke grafik. Menurut Kamus atau KBBI, statistik itu adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, kemudian dikumpulkan, serta ditabulasikan, sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, itu mengenai statistik dan statistika. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sekarang cara menyajikan data? Nah, data itu sendiri adalah informasi penting berupa laporan, sesuatu yang bisa disusun dalam bentuk tabel. Kemudian nanti disusun dalam sebuah grafik. Bagaimana cara memperoleh data? Nah, cara memperoleh data diantara yang pertama dengan cara wawancara. Ya, kita memperoleh data dengan cara wawancara, kemudian bisa juga dengan melakukan sebuah penelitian, kemudian bisa juga dengan sensus, dengan cuplikan, ataupun dari sumber-sumber lain dari sebuah pengamatan. Itulah cara kita memperoleh data. Setelah kita memperoleh data, kemudian data itu kita olah. Dalam pengolahan data, kita urutkan secara teratur dan dibuat dalam sebuah tabel untuk lebih mempermudah dalam proses membaca data atau mengolah data. Kemudian kita di sana tentu saja akan mudah untuk mengetahui berapa nilai minimal, kemudian nilai maksimal, bagaimana cara mencari rata-rata dari data yang sudah kita peroleh, ada data tengah, ada frekuensi data, dan lain sebagainya. Nah, itu cara menyajikan data atau memperoleh datanya. Kemudian selanjutnya, penyajian data itu dibentuk dalam 3 cara. Yang pertama, setelah kita peroleh data, kemudian dibuat ke dalam sebuah tabel, baru kita sajikan dalam sebuah diagram. Diagram yang kita atau yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama ada diagram garis, yang kedua ada diagram batang, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Seperti apa itu diagram garis? Seperti apa diagram batang dan diagram lingkaran? Baik, kita jelaskan satu persatu. Nah, ini salah satu contoh diagram garis. Jadi diagram garis itu adalah grafik diagram garis berbentuk kurva terbuka sederhana. Nah, ini sering menggunakan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, seperti halnya di sini. Ini grafik dari pendapatan pajak misalkan. Nah, di sini yang dikatakan sumbu X-nya adalah ini. Kemudian ini sumbu Y-nya adalah sebuah frekuensi. Jadi bentuknya adalah sebuah garis. Nah, ini. Ini salah satu contoh dari diagram garis. Kemudian yang berikutnya ada diagram batang. Gambar daripada diagram batang ini berbentuk seperti prisma persegi panjang atau balok. Tinggi setiap batang berbeda ya, tergantung pada nilainya atau Y-nya. Nah, hampir sama seperti diagram garis yang tadi. Nah, di sini hanya bedanya adalah bentuknya ini seperti balok-balok kecil. Ya, ini menandakan nilai tertinggi misalkan untuk bulan Januari itu ada 4. Bulan Februari itu ada 2. Jadi frekuensinya ada 2. Itu grafik pendapatan kecil. Nah, itu pada sebuah diagram batang. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Seperti apa itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa diagram lingkaran itu berbentuknya adalah sebuah lingkaran seperti ini. Nah, yang dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan frekuensi dari data itu. Dan biasanya penyajian grafik lingkaran itu digunakan untuk mengetahui persentase data. Nah, jadi dibentuknya dalam sebuah persen. Berkaitan dengan persentase data. Yang paling mudah seperti ini dalam sebuah diagram lingkaran.
Contoh, kita di bulan Januari di sini kurang lebihnya adalah 32%. Ini ya. Kemudian di bulan Februari ada 12%, ya. Di bulan Maret 8% dan lain sebagainya. Ini adalah satu contoh daripada sebuah diagram lingkaran. Nah, itu mengenai bagaimana cara menyajikan data. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan penyajian data. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan masih bisa mengikuti dan bisa lebih paham ya terkait dengan bagaimana cara menyajikan data. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai bagaimana cara memusatkan data. Nah, sebetulnya di sini mengenai pemusatan data itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, sebagaimana tadi, kalau data kita sudah diperoleh, maka kita akan mengolah data tersebut, dipusatkan data tersebut. Mulai dari yang pertama ada nilai minimum, nilai maksimum, ada rata-rata, ada data tengah, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, pemusatan data diantaranya adalah min. Apa itu min? Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Bagaimana cara memperoleh min? Nah, cara menentukan nilai rata-rata ialah dengan menjumlahkan hasil perkalian antara data dengan frekuensinya, kemudian dibagi dengan frekuensinya itu sendiri. Jadi kalau kita mempunyai datanya sedikit, kita tinggal jumlahkan saja, kemudian dibagi dengan jumlah datanya berapa. Kalau dalam sebuah tabel, itu cukup mudah, kita kalikan saja antara nilai dengan frekuensinya, kemudian nanti kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensi, seperti itu ya. Jadi ada 2 cara di sini, ada data berkelompok, ada data tunggal. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah modus. Apa itu modus? Modus adalah anggota data yang frekuensi kemunculannya paling sering. Atau istilahnya kita di sini yang paling mudah yang kita pahami adalah modus adalah data yang paling banyak gitu ya. Ini kalau dalam sebuah nilai ulangan, berapakah nilai ulangan yang paling banyak nih? Nilai berapa? Nah, itu adalah sebuah modus. Jadi mudah untuk menghafalnya. Frekuensi yang kemunculnya paling sering. Sangat mudah dan terlihat sekali jika dibuat dalam sebuah tabel frekuensi. Tapi kalau datanya secara acak, ya itu cukup sulit karena kita harus mengetahui satu persatu nilai mana yang paling banyak. Ya. Selanjutnya terkait dengan yang ketiga yaitu median. Median adalah data tengah atau nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Ingat, untuk menentukan median, kita harus mengurutkan data tersebut dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Maka kita akan mudah untuk mencari median atau data tengahnya. Nah, teknis yang digunakan untuk mencari median ada 2. Karena data yang kita peroleh itu mungkin saja ada 2 jenis. Yang pertama, dari jumlah datanya itu adalah genap, dan yang kedua dari jumlah datanya adalah ganjil. Maka data tengahnya juga teknisnya itu berbeda. Nah, di sini bila banyak anggota data merupakan bilangan genap, maka untuk menentukan nilai tengahnya itu adalah rata-rata dari nilai kedua anggota yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan. Oke, ya sebagai contoh lah, datanya adalah 10. 10 kan genap. Ya, maka data tengahnya itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Maka kita jumlahkan nilainya, kemudian nanti bagi 2. Nah, itu adalah mediannya. Itu kalau jumlah anggotanya genap. Sedangkan jika jumlah anggotanya ganjil, itu cukup mudah. Sebagai contoh, data siswanya atau jumlah siswa ada 9. Maka otomatis data atau median, data tengahnya itu adalah data dari ke-5 setelah diurutkan. Ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat ada kuartil. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kuartil itu ada 3. Yang pertama ada kuartil bawah, yang kedua ada kuartil tengah, dan yang ketiga ada kuartil atas. Atau istilahnya di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini ada keistimewaan. Q2 disebutnya adalah median. Nah, sedangkan Q1 disebut adalah kuartil bawah, dan Q3 adalah kuartil atas. Artinya daripada kuartil itu sendiri adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Sehingga sebagai sekat pemisahan antara data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4 adalah mulai Q3, Q2, dan Q1. Kemudian istilah lain dari kuartil ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil setelah kita temukan Q3 dikurangi Q1. Nah, sedangkan ada jangkauan semikuartil
Berarti setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, itu salah satu cara yang digunakan untuk menentukan jangkauan interkuartil dan jangkauan semi interkuartil. Oke, baiklah. Itulah sekilas tentang penjabaran materi secara umum ya, terkait dengan statistika, bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara menyajikan data, dan bagaimana cara memusatkan data. Ya. Nah, di sini sedikit kita akan mencoba untuk melakukan suatu kegiatan kerja kelompok. Sistemnya nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita ketahui bahwa di sini jumlah siswanya yang sekarang itu adalah 20 ya. Oke, kita bagi saja untuk jumlah siswanya dibagi menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok ada 4 ya. Ada 4 siswa. Nah, silakan di sini sesuai dengan absen yang akan saya berikan membentuk sebuah kelompok masing-masing. Oke, sistem atau teknisnya itu adalah kalian ini akan harus mengerjakan soal yang sudah tertera di sini. Ya, ini silahkan kalian kerjakan semuanya ya. Dari pertanyaan-pertanyaan di sini, mulai dari pertanyaannya, coba perhatikan dulu ke depan. Berikut ini adalah daftar perolehan nilai ulangan matematika kelas 9A. MTS Lingga Laksana tahun pelajaran 2021-2022. Mulai dari 70, 75, 60, 80, 80, 95, sampai di sini adalah 45. Nah, silakan kan kerjakan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama adalah sajikan dari data tersebut ke dalam sebuah diagram batang dan diagram lingkaran. Ya. Nah, itu. Kemudian tentukan min, modus, kemudian median, kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, nanti setelah kalian beres menyelesaikan ini, nanti harus dipresentasikan ke depan. Nanti ada sesi diskusi. Tidak semuanya dijelaskan dari satu kelompok, dari semua pertanyaan ini. Nanti akan saya acak untuk yang mana yang harus dijelaskan oleh tiap-tiap kelompok. Bisa dipahami semuanya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, silakan di sini punya waktu kurang lebih 15 menit kita ke depan untuk menyelesaikan soal-soal yang ini. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok pertama untuk bisa mempresentasikan bagian yang pertama, yaitu membuat sebuah diagram batang ya, dan juga diagram lingkaran. Nah, kemudian setelah itu kelompok kedua menghitung bagaimana cara menentukan min. Kelompok 3 mencari modus. Kelompok 4 mencari median, dan kelompok 5 adalah mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya. Oke, nanti urutannya seperti itu ya. Nanti setiap setiap kelompok wajib untuk mengajukan sebuah pertanyaan ataupun bisa menanggapi dari presentasi ataupun dari penjelasan rekan-rekan kalian semuanya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah berjalan dengan lancar untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini terkait dengan materi tentang statistika dasar. Mudah-mudahan di sini kalian semua yang sudah belajar dan juga melakukan sesi tanya jawab dan juga proses ke depan sedikitnya bisa lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya terkait dengan kegiatan pembelajaran kali ini ada tugas utama selain kita tadi melakukan kegiatan pembelajaran dengan kelompok dan presentasi. Ini tugas utama di rumah. Silakan kalian untuk membuat sebuah rangkuman. Dan silakan mencari atau referensi lain terkait dengan materi statistika dasar. Boleh dari buku, boleh dari internet, dan lain sebagainya, sehingga ada rangkuman-rangkuman tersendiri selain dari materi yang sudah tadi saya sampaikan. Itu adalah tugas utamanya. Ya, supaya nanti kita lebih paham, lebih memahami apa materi-materi yang sudah saya sampaikan itu lebih mudah. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan materi statistika dasar. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mengajarkan ataupun yang mengolah data. Ilmu untuk mengolah data sampai menyajikan dan menganalisis data. Ya, itu ada. Kemudian istilah daripada statistik adalah hasil daripada pengolahan data itu sendiri. Banyak kita temukan dalam
kehidupan sehari-hari terkait dengan statistika itu. Dan bagaimana cara memperoleh data? Nah, itu bisa dilakukan dengan cara penelitian, dengan cara sensus, pengamatan, dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut kita olah ya dalam sebuah tabel, dalam sebuah grafik, buat dalam sebuah diagram, dan kita pusatkan data tersebut. Ada data minimal, ada maksimal, ada min, ya, ada modus, ada median, ada kuartil. Kemudian kita olah seperti itu sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan dari sebuah pengamatan itu sendiri. Itulah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini mengenai statistika dasar. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan itu bisa dipahami oleh kalian semua. Ya, sebelum saya tutup, masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin penjelasan untuk pembelajaran kita kali ini cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, supaya lebih afdol, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan cara berdoa secara bersama-sama dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan materi atau kegiatan pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.